Nabi nikat baprut untuk nepetundu, tetapi beliau tidak mengeluh. Coba bayangkan Nuronyo, apakah cerita ini dipelajari oleh anak-anak kita? Naik depa le anak tanya so Muhammad. Naik depa le anak tanya orangnya siapa Rasulullah. Apakah mereka hanya menganggap Nabi Muhammad itu sebagai dongeng? Nabi Muhammad itu sebagai cerita yang rekayasa. Nabi Muhammad itu sebagai legenda yang tidak perlu kita kenang kembali. Salah pemahaman yang seperti itu, sehingga wajar ronyomi anak-anak kitanya makin jauh dari pribadi dan karakter Nabi Muhammad. Kenapa? Mungkin saja salah tanya anak tak cerita bawanya siapa Nabi Muhammad. Jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk dan beriktikaf dalam tempat yang mulia ini, di mana masjid merupakan salah satu tempat yang diibaratkan seperti rembulan di tengah malam, bagaimana cahaya bintang menyinari bumi dan dunia, begitu pula lah masjid yang cahayanya tembus sampai ke angkasa. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala dan menjadi nabi penutup, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati guru kita bersama Imam Syekh Masjid Jabal Nur, BKM, pengurus, panitia, pembangunan, jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Hamba Allah orang syi'lun, alhamdulillah, sebagaimana yang disampaikan oleh Tengkupun tadinya, kita sedang masih berada dalam nuansa maulid. Namun kita bukan akan memaparkan bagaimana sejarah dan histori kehidupan Nabi Muhammad dari semenjak beliau lahir sampai beliau wafat meninggal dunia. Namun ada sebuah cuplikan yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan Nabi Muhammad. Fungsi dan tujuan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sekali dalam hadis beliau sampaikan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutuskan oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Hanya saja aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk merekonstruksi pribadi dan karakter manusia. Hanya saja aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk melakukan revolusi, perubahan terhadap karakter jahiliyah menjadi karakter Islamiyah, sebagaimana yang kita rasakan, yang kita bayangkan, dan yang kita dengarkan dari sejarah kehidupan para alim ulama dulunya. Hari ini hamba Allah, sangat banyak orang yang tidak lagi memahami bahwa fungsi salah satu yang paling utama, urgen, diutus Nabi ke atas permukaan dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki peradaban, karakter dan perilaku umat manusia. Kalimat yang diungkapkan adalah innama. Innama dalam kaidah Arab merupakan adatul lil hasri, artinya hanya saja tujuan diutus Nabi Muhammad oleh Allah adalah untuk perbaikan akhlak dalam kehidupan. Jamun legetanyo tabayangkan bagaimana susahnya orang-orang yang hidup dalam zaman jahiliyah, yang mereka hidup dalam tradisi tidak mengenal etika,
tidak mengenal perilaku hasanah, hadir Nabi Muhammad, dirubah mindset tersebut. Nah, orang yang pegah bu, pak, bahwa orang jahiliyah itu orang bodoh, tidak. Bahwa orang jahiliyah itu orang yang tidak kenal dengan matematik, bukan. Tapi orang jahiliyah diberikan titel jahiliyah alias orang bodoh bukan karena mereka tidak mengerti terhadap ilmu pengetahuan dunia, melainkan karena tidak mau dan sombong tidak mengikuti bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka tahu keberadaan Allah, tetapi mereka tidak mau menyembahnya sebagai hamba yang ma'bud kepada Allah. Mereka tahu keesaan Allah, mereka tahu posisi yang maha kuasa, tetapi mereka tidak mau dan enggan untuk menyembah Allah. Itulah kenapa mereka dinamakan dengan jahiliyah. Oh Ustaz, bukan. Orang jahiliyahnya nurung bangai sehingga gebonan jahiliyah. Mereka berada di garda terdepan dan eksis di bidang perniagaan. Wah, jahiliyah orang cara mekat. Tidak pernah, jarang kita dengarkan dalam sebuah peparan ataupun dalam sebuah sejarah ada orang-orang yang masa jahiliyah yang mereka tidak punya harta, krisis. Mereka adalah pribadi-pribadi yang sangat pandai berniaga. Maka bukan bodoh, namun karena tidak mau mengakui keberadaan Allah dan tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sehingga diberikan titel dengan jahiliyah. Apa perbedaan jahiliyah dengan Islamiyah? Orang-orang yang mau menyembah Allah, orang-orang yang mau mengikuti Rasulullah dan memposisikan dirinya sebagai pribadi yang berakhlak. Namun hari ini kalau kita lihat lebih jahiliyah tradisinya dibandingkan jahiliyah jamun. Oh Ustaz, jamun jahiliyah ipoh gop. Hari ini apa kurangnya? Seorang suami menikam istrinya di depan khalayak ramai tanpa meninggal dunia di kota Luxmawi. Oh Ustaz, dulu sangat banyak orang-orang yang merampas harta orang lain. Apakah sekarang kita tidak ditakutkan dengan begal, dengan rampok, dengan pencurian, penadahan, perundungan yang dilakukan oleh anak-anak kita, oleh generasi kita, oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, yang mereka tidak punya pemahaman-pemahaman seperti orang-orang dulu. Jadi mereka pegah ronyo bu, bahwa tradisi jahiliyahnya niya jamun udip lagi udip lam rimba. Orang yang kuat dia yang berkuasa. Apakah kehidupan itu tidak kita rasakan sekarang? Siapa yang punya kekuatan dan kekuasaan, merekalah yang seolah-olahnya akan dituhankan. Berapa banyak orang-orang yang takut mensuarakan kebaikan karena mereka disudutkan oleh pemimpinnya. Kalau menyegata terlalu maju terhadap Islam, terhadap kepentingan agama, maka engkau akan dimutasi, engkau akan dieliminasi, engkau akan disudutkan dalam kehidupan. Apa yang terjadi? Mereka membungkam kalimatnya, tidak mau mensuarakan kebaikan. Itu kita rasakan sekarang ini. Jamun jahiliyah ada pribadi seperti Bilal bin Rabah, seorang pemuda yang hidupnya di bawah telapak kaki orang lain, hamba sahaya. Dia tidak punya harta, budak, tidak punya kekuatan, tetapi di kalimatnya beliau sampaikan ahad, 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 Tuhan yang Maha Esa, Tuhan tidak ada lain yang kusembah melainkan Tuhan yang sudah disembah oleh Muhammad. Datang Umayyah bin Khalaf, merupakan tuannya Bilal bin Rabah. Ditanyakan, apakah engkau sudah menganut agama Islam? Apa jawab Bilal bin Rabah? Iya tuanku, karena aku mendapatkan kedamaian. Tuhan Rabbul Izzat, Tuhan pemilik alam semesta, Tuhan yang disembah oleh Muhammad, itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Esa, tidak ada tandingan dalam kehidupan kita semua.
Setelah Bilal bin Rabah mengeluarkan kalimat tersebut, beliau dihalau. Icok Bilal bin Rabah, iup matau roh cukup tarik, icok batai gintan natuh tubuh, ancu tubuh patah tulang. Saat itu ditanyakan oleh Umayyah bin Khalaf, masuk kembali dalam agamaku, masuk kembali dalam agama semula, jangan engkau ikuti Muhammad, dia merupakan provokator yang merusak agama nenek moyang kita. Kembali wahai Bilal. Apa dijawab oleh Bilal? Tidak menjadi masalah, hanajit ke masalah. Menyetubuk lun patah, menyedarah diru, berganti menjadi nanah. Tidak menjadi masalah wahai Tuanku, aku tetap menyembah Allah yang Esa, Allah Maha Kuasa, Allah yang sudah disuarakan oleh Muhammad. Aku akan konsisten dan tidak akan menggantikannya. Tidak jadi masalah tubuh ini milikmu, tetapi yakinlah i'tiqad dan atilun milik Bilal bin Rabah. Beliau tidak mau menggantikan hal tersebut. Namun kalau kita lihat potret kehidupan anak-anak kita urung siklun ronyo, anak mid, umu, SMP, SMA dan bahkan berada di bangku perkuliahan, apa yang terjadi? Padumboh rukun Islam nek mutuah. Mereka jawab sang bekna salah 6 ya ke 6 7. Siapa mereka? Generasi kita. Di mana mereka menghabiskan waktunya? Berjejer di warung kopi. Kapan? Dari mulai selepas maghrib. Kapan mereka pulang? Subuh belum mereka tahu di mana rumahnya. Sedangkan Nabi dulunya, beliau mengangkat harkat martabat kita semua, diberikan pencerahan, ditawarkan Islam dengan sekelumit kisah yang disampaikan oleh Tengku Pon tadinya. Beliau sangat pahit dalam memperjuangkan Islam, tapi uronyo urung siklun anak kitanya membayangkan bahawa Nabi Muhammad itu orang yang mewah hidupnya. Nabi Muhammad itu adalah orang yang berada di parlemen. Nabi Muhammad itu adalah orang yang merasakan sejuknya AC. Seolah-olah mereka membayangkan Nabi Muhammad yang urung Innova, Avanza dan mobil-mobil mewah lainnya. Padahal kalau kita pelajari sejarah dan historinya, Nabi Muhammad pernah diterpa oleh mentari. Beberapa hari beliau berjalan lewat lereng bukit untuk hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Tidak ada orang yang mendampingi kecuali Abu Bakar. Coba bayangkan, ditemani oleh unta, ditemani dengan telapak kaki seadanya. Beliau berangkat berhari-hari, dililit kelaparan, menggigil tubuhnya kehausan. Beliau memperjuangkan Islam. Saat Islam tidak lagi diterima di Mekah, gebedah Nabi kena perbaiki akhlak-akhlak orang yang berada di kota Taif. Sampai di sana dilempari dengan bebatuan. Tidak hanya sakit tubuhnya, tidak hanya luka tubuhnya, mengalir darah seperti cucuran keringat, cucuran air hujan yang menetes saat hujan tiba. Ruh darah dari tubuh Nabi Muhammad, kebiadaban dan tragisnya, sedihnya, harunya perjuangan Nabi di negeri Taif. Nabi Muhammad pernah ditempeleng kepalanya oleh Abu Jahal. Watenyan tameng Hamzah dalam agama Islam. Wate kalen anak kemun ipoh baule oleh Jahal, Abu Jahal. Di atas Bukit Safa. Bukit Safa itu runcing-runcing batunya. Bate cukup tajam-tajam. Bahkan berapa banyak orang-orang yang umrah kadangkala mereka keluar darah saat terpeleset. Nabi Muhammad dulu gedeng di atas Bukit Safa. Terus Abu Jahal gepok Nabi Muhammad melungkop red uyup luka keneng Nabi ru darah. Gekalan le Sayyidina Hamzah, beliau sedih melihat keponakannya dianiaya. Beliau sedih melihat keponakannya ditempeleng oleh Abu Jahal. Apa yang beliau lakukan? Berdiri tegak. Wahai Abu Jahal, hari ini aku masuk Islam. Jangan coba-coba engkau ganggu Muhammad. Nabi Muhammad bukan pribadi yang senang saat memperjuangkan Islam. Beliau kerap pernah dalam beberapa perang tubuhnya dililit oleh kelaparan.
Watenya Nabi tengah nekuah luang. Terus sahabat lain ime makanan. Ya Rasulullah, engkau makan? Apakah si fulan sudah makan? Oh golom Rasulullah, kasih kepada sahabat kita, berikan makanan tersebut kepada sahabat kita. Necok bateli Nabi nikat baprut untuk neputundu, tetapi beliau tidak mengeluh. Coba bayangkan Nuronyo, apakah cerita ini dipelajari oleh anak-anak kita? Naik tepul anak tanya so Muhammad. Naik tepul anak tanya orangnya siapa Rasulullah. Apakah mereka hanya menganggap Nabi Muhammad itu sebagai dongeng? Nabi Muhammad itu sebagai cerita yang rekayasa. Nabi Muhammad itu sebagai legenda yang tidak perlu kita kenang kembali. Salah pemahaman yang seperti itu, sehingga wajar uronyomi anak-anak kitanya makin jauh dari pribadi dan karakter Nabi Muhammad. Kenapa? Mungkin saja salah tanyo hana tak cerita bawanya siapa Nabi Muhammad. Tengku pakan lagi tanyo harus tak ikuti Nabi Muhammad. Beliau mencintai kita tidak ada duanya. Sampai kena wafat pak, bak lidah yang terucap kalimat ummati ummati. Hana ingat Nabi Muhammad kepada Aisyah. Beliau tidak memanggil Sayyidina Ali. Hana nehai Fatimah anak si batang kara. Dari 7 draw anak Nabi cuma si draw yang tinggal sampai dewasa, yaitu Fatimah Zuhrah. Wate kena wafat Nabi yang duk bak punyung yang klik yang ngoba adalah Fatimah. Fatimah anak yang paling gesayang si mata wayang, tidak ada duanya. Tapi saat Nabi sakratul maut, beliau tidak memanggil Siti Fatimah. Aisyah sidra istri yang diturunkan oleh Allah dari surga kepada Nabi Muhammad, merupakan anak sahabat yang paling dekat dengan Nabi dan paling bijaksana. Saat beliau meninggal dunia, hana disebut oleh Nabi. Hana ditanya Sayyidina Ali dalam sebuah pendapat Nabi Muhammad Madinatul Ilmi. Nabi Muhammad merupakan kota dan gudangnya ilmu. Sedangkan Sayyidina Ali merupakan babuha, pintunya ilmu. Tapi tidak disebutkan di mana Sayyidina Ali. Dua dro cucu Nabi yang paling gesayang. Waktu Nabi gewawa rumah Fatimah, berempok dengan Hasan dan Husain. Hasan dan Husain ada kok Nabi. Dimain dengan Nabi, bersukaria. Nabi Muhammad juga pernah dalam satu sejarah, dalam satu riwayat, jet ke guda gepe anak cucu waktu tubuh draw, tapi waktu kena sakratul maut tidak ditanyakan di mana Hasan dan Husain. Begitu juga sahabat yang pernah menemani beliau berangkat untuk hijrah, digigit tubuhnya oleh ular sampai geputun demi nyaman tidurnya Nabi. Waktu kena meninggai puna getanya yang patah gata Abu Bakar hana. Tapi waktu tren Jibril urung siklun yang getanya oleh Nabi, ya Jibril long siap tat untuk kepada Allah. Long siap tat untuk wafat dan kembali kepada kehadapan Allah. Namun satu pertanyaanku wahai Jibril, apa jaminan yang diberikan oleh Allah untuk umat lu? Apakah mereka akan dimasukkan dalam surga semuanya? Ataukah mereka satu demi satu dicampakkan dalam neraka oleh Allah? Apakah setelah aku wafat meninggal dunia, orang-orang yang dulunya sadar akan kembali murtad meninggalkan Islam dan mereka dijerumuskan dalam neraka oleh Allah? Apa jawab Jibril? Wahai Jibril, wahai Muhammad, pastilah Allah akan melindungi umatmu. Citanya ya Jibril ba Allah. Gebodak Jibril ketanya ba Allah. Ya Rabb, Muhammad menanyakan bagaimana legalitas, bagaimana janjimu, bagaimana jaminanmu terhadap umatnya setelah Muhammad itu wafat. Nakalli Allah, ya Jibril sampaikan kepada Muhammad, innal jannata muharramatun 'alal umam hatta tadkhuluha ummatuh. Surga ini kuharamkan kepada umat yang lain dari semenjak Nabi Allah Adam sampai umat Nabi Isa, bahkan umat-umat Nabi yang lain kuharamkan sebelum umatmu wahai Muhammad masuk dalam surga. Engkau bersama umatmu masuk dalam surga, baru saat itu halalkan surga untuk orang lain.
Mantengkuna Nabi Idris yang awai tamang syurga samporonyo dalam syurga. Saat di yaumil qiyamah Allah keluarkan terlebih dahulu Nabi Allah Idris dari syurga. Supaya kenapa? Pada waktu itu umat Muhammadlah, Nabi Muhammadlah yang menempati surga untuk masuk pertama. Dan Jibril kepegah Pak Nabi, ya Rasulullah, Allah memberikan jaminan kepada umatku, umatmu akan dimasukkan dalam surga semuanya. Watenyan baru tenang Nabi, alhamdulillah, sehingga beliau kembali ke hadirat Allah. Setelah beliau meninggal dunia, apa yang terjadi? Nah, sahabat-sahabat menjadi pelajaran bagi kita, Bu. Nah, sahabat-sahabat yang tidak mampu mengenang bagaimana jasa, akhlak dan pribadi Nabi Muhammad. Bilal bin Rabah meninggalkan azannya di kota Madinah. Kenapa? Karena saat beliau sebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau sampaikan seolah-olah, wahai sahabat Rasulullah Abu Bakar, aku dicabut nyawa berkali-kali oleh Allah saat ku sebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau meninggalkan kota Madinah, merantau ke tempat yang lain. Leh meninggal dunia, leh wafat Nabi. Terus berita Pak Umar bin Khattab, beliau disampaikan oleh orang bahawa Muhammad itu sudah meninggal dunia. Apa yang terjadi? Gecok pedeng gehaya-haya le Umar bin Khattab, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Nurul Yaqin. Apa yang pesan yang perlu kita sampaikan? Umar bin Khattab seorang pribadi yang tegas, yang luluh lantak, yang beliau sangat kekar tubuhnya, ahli gulat, tetapi mengenal sosok pribadi Nabi Muhammad yang sejuk, yang damai karakternya. Saat berpisah, beliau tidak siap menerimanya. Menyena orang yang pegah Muhammad yang meninggal ke gua Allah Ta'ala, utak mati. Muhammad itu merantau layaknya Nabi Allah Isa dulunya, nanti akan kembali lagi. Hana pati menyena orang pegah gepok li Umar bin Khattab. Kenapa itu bisa terjadi? Karena beliau sangat cinta dan merasakan kelebihan yang dipraktekkan oleh Nabi. Budoh Abu Bakar nekun Mbak Sayyidina Umar, ya Umar, dalam sebuah ayat pernah disampaikan, wa innahu mayyitun, mereka akan mati wahai Muhammad, wa innaka mayyitun, engkau juga akan mati wahai Muhammad. Watenya melepop teduh Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, uronyo hana dehli ayatnya baklun. Kenapa Umar? Hana untuk bayangkan bagaimana Muhammad itu menawarkan kesejukan terhadap kehidupan kita. Muhammad itu mengajarkan segala sesuatu dengan akhlaknya. Muhammad itu adalah pribadi yang sangat lembut, menjadi contoh dalam segala lini kehidupan, menjadi contoh dalam segala sektor. Uronyo wateta pegak Muhammad kamu meninggal, tubuh lun handitun, wahai Abu Bakar, tedu lemah Sayyidina Umar urang syiklun. Kenapa? Bukan karena yang ingin kita bahas meninggal wafatnya Nabi, tetapi akhlak dan perilaku, karakter yang dipraktikkan oleh Nabi sehingga sahabatnya tidak ridha dan merasa berat untuk melepaskan kepergian Nabi Muhammad. Sekaliber Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau sangat rindu kepada Nabi dan ingin berjumpa pada waktu itu. Tapi coba bayangkan lagi dan nyorong-nyorong silun. Apakah ada anak-anak kita yang waktu kita baca selawat kepada Nabi Maulid pada minggu yang kau lihat ikli imo ba'u, waktu adakan perayaan Maulid dibacakan berzanji, dibacakan kisah, menetes air matanya karena rindu kepada Nabi, melainkan hanya ingat kepada Abu Maulid yang nazimano di dalam. Waktu tapeduk kanduri Maulid yang dibayangkan hanya prosesi kendurinya, tetapi sedangkan untuk mengingat bagaimana sirah nabawiyah, siapa Muhammad itu dalam kehidupan kita, itu sudah jarang disuarakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana solusinya? Tengku uronyo menyetikedi hana mampu membaca kitab Arab, Pak.
Nemita kitab buku sirah nabawiyah yang sudah ditulis dalam bahasa Indonesia. Khatamkan sejarahnya supaya lebih auqa, lebih jero, lebih kangate danyo, lebih rindu kita kepada Nabi Muhammad. Saat kita sebut namanya akan bergetar hati kita layaknya Bilal bin Rabah, akan mengenang bagaimana perjuangannya, akan rindu danyo kepada Nabi. Satu waktu kita pun akan mempraktekkan akhlakul karimah dalam kehidupan karena sudah mengenal siapa itu sosok Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. InsyaAllah pada kesempatan ini yang perlu kita simpulkan adalah Nabi Muhammad itu bukanlah sosok yang sangat mewah hidupnya, dan beliau merupakan pribadi yang patut digugu dan ditiru. Ini yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita semua, kepada generasi-generasi kita. Ceritakan terhadap kehidupan Nabi Muhammad, ceritakan kisahnya, bagaimana sikapnya, bagaimana karakternya, bagaimana perjuangannya. Sampaikan kepada anak utanyo mandum murung silun, sehingga mereka tidak mengidolakan Fir'aun. Han lahir Abu Lahab berikutnya, tidak lahir Abu Jahal berikutnya yang menjadi pribadi yang menentang kehidupan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan danyo Bandung akan jadi ke umatnya dan sabok masa musapat gedanyo dengan Nabi dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.